Rasulullah pernah dibaca dalam sebuah hadis kursi bahwa malam Lailatul Qadar ni, malam Lailatul Qadar Allah akan dipandang seluruh orang mukmin dengan pandangan kasih sayang. Bahkan Allah akan dipampun dosa orang mukmin pada malam Lailatul Qadar, kecuali pedboh golongan yang hana dipampun. Tahu teman golongan yang hana dipampun pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama, orang yang gemar bermabuk-mabukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Syukur dan puja mari pun saban sare kita nyepua kepada Tuhan yang pegat alam bansi gomdonya, yang pegat jin dengan insan, mulafun Adam dengan Siti Hawa, yang pegang langit dengan bumi, lom mata urau pengeh deka, yang binikmat ke Bandung getanyo hingga saahnya mantong sempurna. Allah yang kan pegang langit yang cukup tat manyang, tameh jihtan sedumpang hana, langit yang manyang so kena tumpang, bumi yang renggang so kena perata. Juga ada Allah yang kan selalu nucurahkan nikmat dan rahmat kepada getanyo, yang hana tompre cinta sabe Allah bi sepanjang masa, mulai dari ujung sampai terus ujung kaki, hana tom suni Allah bi kegedanyo hamba. Di antara lain Allah kan bi nikmat dua nikmata tan soe kira rayo tat makna, seandainya matanya hana pegot sungguh gedanyo sebut si panjang masa. Juga dia Allah kan bi nikmat babah getamah ngelidah nak jud tak pegah haba. Allah kan lebih nikmat dua krep punyung yang tak mukenau tempat terimang ubina suara, seandainya punyungnya hana nepegot maka wadah sugentut biasa saja. Juga dia Allah kan lebih nikmat jarongan kaki ngan minta rezeki puo belanja, yang niupo ada god-god hanya bisupot ada riba. Yang kehnyan Bandung nikmat Allah yang matang nekubah batanya manusia. Jika adanya pah bak tak petimang, getanyo akan senang bak sabuh masa. Jika sebaliknya adanya hanpah bak tak pelaku, jih apuihu jipreh kata. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi minha. Juga dia Allah mantang lebih kesempatan Daudep golong disepet dalam perut dunia, seandainya tanyo ke dalam tanah dan hanali tengah kecuali singoh di yaumil mahsyar. Di antara sekian nikmat Allah yang lebih kegetanyo, nah dua buah nikmat yang paling agung luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan dua buah nikmat yang itu dapat membawa seluruh insan untuk menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian selawat dan salam senantiasa hendaknya tercurahkan kepada sang junjungan alam, seorang Rasul yang peduli batu dengan sah, yang perlu masalah dengan benar, yang yu gedanya dibabut pun ibadah, serta yang cegah danyo dibabut yang launan dunia. Beliau merupakan seorang Rasul yang agung dan mulia. Beliau mulia bukan lantaran pangkat jabatan dan kekuasaannya. Beliau mulia bukan karena harta kekayaan yang dimilikinya. Jika Allah memuliakan seseorang hamba karena pangkat jabatan dan kekuasaannya, maka Fir'aun jauh lebih mulia dibandingkan beliau. Jika Allah memuliakan seseorang hamba karena harta kekayaan yang dimilikinya, maka Qarun pun jauh lebih mulia dibandingkan beliau. Innama akramakum indallah yatqakum, bahwasanya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Asalah pula kepada sang pengarut risalah yang tidak pernah lelah dalam medan pertempuran. Beliau merupakan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam meranggah kemajuan Islam. Baik laut sama mendayung, gunung pun sama mendaki, rugi sama ditanggung, bahkan untung pun sama dibagi. Kata-kata Tazim wa Takrim yang mulia kepada Bapak Gusi, orang yang didik dan nyolam desa,
Juga yang mulia kepada Tunku Imam Menasah, orang yang papah gendanya di bidang agama. Juga yang mulia kepada Tuhan Halapan, orang peaman di dalam desa. Tuhan Pagar, Tuhan Adat, orang petepat-pat yang nadawa. Kemudian kepada seluruh Dewan Hakim yang sudi kira baiknya menghitung, menilai, menimbang dan pada akhirnya memutuskan. Dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mengurangi rasa hormat dengan hal tersebut dengan satu persatunya. Para hadirin rahimakumullah. Di dalam sidhun Allah Nabi kegetanya 12 bulan. Di dalam 12 bulan Allah dikirim heboh bulan yang mulia. Yang pertama Allah dikirim bulan Rajab, di mana di dalam bulan Rajab sabah memandang kebajikan yang dipupul oleh umat manusia, maka Allah akan gandakan sampai 10 kali gandaan. Abeh bulan Rajab ditamang bulan Syaban, di mana sabah memandang kebajikan yang dipupul oleh umat manusia di dalam bulan Syaban, maka Allah akan digandakan sampai 70 kali gandaan. Abeh bulan Syaban ditamang sabah bulan yang lebih mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan suci Ramadan sabah memandang kebajikan yang dipupul oleh umat manusia, maka Allah akan mengadakan sampai 70 kali gandaan, bahkan lebih, sampai hal itu terhitung oleh pikiran manusia. Oleh karena sebabnya, dengan momentum Ramadan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Memaknai Bulan Suci Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, Ramadan merupakan bulan yang mulia, yang memiliki keagungan dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Banyak tersimpan hikmah-hikmah dan kelebihannya. Di antara lain Allah dikirim sebuah amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang hanya lebih di bulan-bulan yang lain. Dah teman, amal ibadah yang lebih di dalam bulan suci Ramadan, yaitu ibadah berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyukun di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut namamu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bertakwa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para hadirin rahimakumullah, satu ayat yang singkat tapi mengandung makna yang padat dan syarat. Di awal kalimat Allah menidakan dengan ya ayyuhalladzina, lebihnya dilanjut oleh Allah dengan amanu. Allah tidak memanggilkan dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal bashar, tetapi Allah menidakan kalau memerintahkan ibadah berpuasa dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Allah hanya nabi ibadah puasa ke orang yang beriman, hanya dikirim ibadah puasa ke Yahudi, hanya dikirim ke Majusi. Allah tak nabi ke puasa ke orang yang beriman. Gimana teman tanda sidra orang yang termasuk orang yang beriman, dan tanda sidra orang yang termasuk orang yang beriman dengan nal heboh item pak orangnya, dengan nal heboh kategori. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi, mentasdikkan di dalam hati, meyakini di dalam relung hati yang paling dalam akan kebenaran Allah dan percaya kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Yang kedua, iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lidah, dengan hati yang ikhlas, lidah yang pasti, kan karena paksaan, karena dorongan itikad yang sahih. Jadi binari baujung lisan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa dialah Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, lidah berkata demikian, hati pun beriktikad benar, perbuatan sesuai dengan kenyataan, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya dan percaya kepada seluruh rukun iman yang enam. Maka dengan lebohnya itu kadar masuk orang yang sidra, orang yang beriman. Para hadirin rahimakumullah,
Lanjutan ayat tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ibadah berpuasanya kelas sebuah ibadah yang baru, kelas sebuah ibadah yang dipimpin Rasulullah. Tapi ibadahnya karena dari zaman ke zaman, baik dari masa Nabiullah Adam, Nabiullah Musa, bahkan sampai rupa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ibadah yang sama tapi cara puput yang berbeda-beda. Pada masa Nabiullah Adam, Allah diperintahkan berpuasa ke Nabiullah Adam mulai ditambang dari 1 Syawal. Pajan teman mulai ditambang 1 Ramadan. Pajan teman untuk berbuka di saat kaji tambang 1 Syawal. Allah diperintahkan puasa ke Nabiullah Musa, Nabiullah Adam sebulan penuh. Tapi berbeda dengan masa Nabiullah Musa. Pada masa Nabiullah Musa, Allah diperintahkan puasa urut dengan malam. Pajan teman untuk berbuka di saat tergelincir matahari. Selebih daripadanya Allah wajib puasa urut dengan malam ke umat Nabiullah Musa. Tapi berbeda dengan masa Nabiullah Muhammad. Pada masa Nabiullah Muhammad, Allah diperintahkan puasa cuma di siang hari. Allah Nabi keringanan ke umat Nabi Muhammad. Allah Nabi pajak sawo ke umat Nabi Muhammad. Hanya niu berpuasa di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selebih daripadanya Allah hanya wajib puasa ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah wajib dan yang berpuasa di bulan Ramadan. Pada ujung ayat Allah nekum, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Karena setiap insan yang kau berpuasa Ramadan, setiap insan yang kau ditundra dalam bulan suci Ramadan, pasti mengharap dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena ibadah berpuasa merupakan sebuah ibadah untuk melawan hawa nafsu. Ingat lun dalam sebuah sejarah, di saat Allah pertama kali diciptakan nafsu segala lepas sahabat manusia, dicok nafsunya duduk di dalam neraka, meribet-ribetun, lehnya dibangkit oleh Allah nikahnya yang nafsu. Hai nafsu, solong dan sogata. Nafsu disut lung dro-dro, nyan Allah disut lagi. Kemudian dicok oleh Allah nafsunya duduk dalam neraka lapar, meribet-ribetun, lehnya dibangkit oleh Allah nikahnya yang nafsu. Hai nafsu, solong dan sogata. Nafsu disut, ana abduka wa anta rabbuna. Aku hambamu dan engkau Tuhanku ya Allah. Oleh karena sebabnya Allah Nabi ibadah berpuasa katanya untuk dikendalikan hawa nafsu. Karena di saat sirah manusia, sirah insan tak mampu dikendalikan hawa nafsu, maka uringan kadar masuk orang yang bertakwa. Bahkan dipegah dalam sebuah riwayat yang lain, apabila sirah insan tak mampu dikendalikan hawa nafsu, maka insan yang lebih mulia daripada para malaikat yang anda pernah berbuat dosa sama sekali. Oleh karena sebabnya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dapat tak sebuah kesimpulan, maka dengan momentum Ramadan kali ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita, perbanyak salat dan zikir, perbanyak zuhad dan qiyamul lail, terlebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan juga terdapat sebuah malam yang hanya dipilih di bulan-bulan yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana di malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan 80 tahun lebih bulan. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 80 tahunnya. Pajan teman terjadi malam Lailatul Qadar, Rasulullah pernah dipegah dalam sebuah hadis yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil, pada 10 terakhir bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali pernah dipegah di dalam kitab yang Anatul Talibin, jilid 2 halaman 257. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Minggu dan Rabu, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 29 Ramadan. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 Ramadan. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 25 Ramadan. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 23 Ramadan. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Selasa dan Jumat, maka malam Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27 Ramadan. Rasulullah pernah dibaca dalam sebuah hadis kursi bahwa malam Lailatul Qadar ni malam Lailatul Qadar Allah akan dipandang seluruh orang mukmin dengan pandangan kasih sayang. Bahkan Allah akan dipampun dosa orang mukmin pada malam Lailatul Qadar, kecuali pedboh golongan yang hanya dipampun. Tahu teman golongan yang hanya dipampun pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, orang yang gemar bermabuk-mabukan, hobi minum khamar, yang golongan yang hanya dipampun oleh Allah di malam Lailatul Qadar.
Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang golongan yang hanya ampun dosa oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Yang kelima, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang golongan yang kelima yang hanya ampun dosa oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, orang yang hanya ampun dosa di malam Lailatul Qadar adalah golongan orang yang bermusuh-musuhan, tapi kan lebih hero golongan berdamai. Dan golongan yang keput yang hanya ampun dosa oleh Allah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tanya baik kepu roh dalam golongannya, dan kita berdoa kepada Allah berkepu merupakannya dengan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kamu sampaikan, lebih dan kurang kamu lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup yang barusan tampil atas nama Zakarul Qulub, di mana pensyarah bernama Tunku M. Akmal, Sariwi Tilawah bernama Saifatul Agnani, dan Sari Arti bernama Akil Al-Banna.